Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Hilmi Arayan dengan NIM 163251015 dari mata kuliah pemrograman dasar kelas RKA 2. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang learning journal saya tentang perkuliahan yang dilaksanakan pada, kalau tidak salah, 11 Mei 2026. Oke, kita lanjut langsung. Oh ya, disclaimer, mungkin nanti saya akan ada kayak interval di video ini karena ini memang materinya agak sedikit lebih banyak dari biasanya. Bukan sedikit sih, lebih banyak banget dari sebelumnya. Oke, ya jadi kayak gitulah. Oke, lalu apa sih tujuannya perkuliahan pada saat hari itu? Mohon maaf lagi, saya saat itu tidak masuk perkuliahan karena ada keperluan di Polres di dekat rumah saya. Jadi mohon maaf saya tidak mengikuti kuliahan saat itu. Tapi jika saya lihat dari materi, tujuannya adalah pertama menjelaskan perbedaan mekanisme pemeriksaan kondisi pada instruksi while dan do while. Lalu dua, menggunakan instruksi perulangan untuk mengeksekusi pernyataan selama parameter pengondisian bernilai benar true tanpa batasan jumlah hitungan yang kaku di awal. 3. Menerapkan instruksi break untuk menghentikan perulangan sebelum iterasi mencapai batas akhir dan instruksi continue untuk mengarahkan eksekusi langsung ke iterasi berikutnya. 4. Menjelaskan dan mengimplementasikan konsep instruksi perulangan di dalam perulangan lainnya. 5. Menjelaskan definisi struktur dan tujuan menggunakan fungsi dalam bahasa C agar program lebih terstruktur serta mengurangi duplikasi kode. 6. Menggunakan parameter sebagai input data ke dalam fungsi dan memanfaatkan instruksi return untuk menghasilkan nilai keluaran atau output dari sebuah fungsi. 7. Menjelaskan penggunaan prototype fungsi sebagai deklarasi awal agar fungsi dapat diakses oleh bagian program lainnya secara efisien. 8. Menjelaskan karakteristik variabel lokal yang dideklarasikan di dalam fungsi, termasuk siklus hidupnya yang otomatis terhapus saat fungsi berakhir. Yang terakhir, menjelaskan penggunaan variabel global yang berdeklarasikan di luar fungsi sehingga dapat diakses oleh semua fungsi di dalam program. Oke, lalu apa saja yang dijelaskan pada Senin 11 Mei 2006 oleh Bapak Ali Ihsanul Qouli, SSI, MMM, PhD. Mohon maaf lagi saya saat itu tidak berkenan, tapi jika saya minta materinya, kemungkinan itu adalah memberikan pemahaman mendalam mengenai teknik kontrol alur dan pengorganisasian kode dalam bahasa C. Mahasiswa dikenalkan pada konsep perulangan uncounted loop menggunakan instruksi while dan do while, di mana fokus utama terletak pada logika pemrosesan blok kode berdasarkan pemenuhan kondisi tertentu. Selain itu, dipelajari pula teknik kendali iterasi yang lebih kompleks, seperti penggunaan instruksi continue untuk melempati proses dalam loop, serta mengimplementasikan nested loop atau perulangan bersarang untuk menangani logika pemrograman yang bertingkat. Selanjutnya, perkuliahan diarahkan pada konsep modularitas melalui penggunaan fungsi atau subrutin. Dalam sesi ini dijelaskan bagaimana memecah program menjadi bagian-bagian kecil yang lebih terstruktur guna menghindari duplikasi kode. Mahasiswa mempelajari juga anatomi fungsi yang meliputi parameter sebagai input, return value sebagai output, serta peran prototype fungsi dalam deklarasi awal. Sebagai pelengkap, materi juga mencakup manajemen memori melalui pemisahan cakupan variabel, yakni variabel lokal yang bersifat spesifik di dalam fungsi dan variabel global yang dapat diakses oleh seluruh bagian program. Pemahaman ini bertujuan agar mahasiswa mampu menyusun program yang tidak hanya fungsional, tetapi juga efisien dan mudah dikelola. Lalu ke tugas-tugasnya di results evaluation. Nah, pertama kita ada di materi instruksi perulangan while. Nomor 1, buat flowchart dalam program menggunakan loop while untuk membuat program yang dapat menampilkan semua karakter yang diketik di keyboard membuat program yang dapat menampilkan semua karakter yang diketikkan di keyboard sampai yang diketikkan pada keyboard huruf A atau A besar. Bisa lihat di sini. Nah, pertama kita mulai lalu deklarasi variabel karakter awal. 2, tampilkan ketikan karakter ketik A untuk berhenti. Ini inputnya. Input. Lalu kita masuk ke sini, mulai perulangan while true. Ke sini input karakternya. Nah,
Apakah karakter itu adalah A besar? Jika iya, maka break keluar dari loop, tampilkan program itu, lalu selesai. Jika iya, jika ininya A. Tapi jika tidak, maka tampilkan karakter yang Anda ketik. Nah, ini kan diulang-ulang terus jika kalau misal angkanya itu bukan A besar. Bisa dilihat di kode ini, kita turun ya, oke. Copy, taruh. Nah, ini dia. Terus ini ada bracket. Oke, kita coba. Nah, coba kita huruf H, karakternya H, C, K besar, K. Nah, kalau misal kita A biasa, aman, masih lanjut. Tapi kalau A besar, berhenti. Yap, seperti itu. Mari kita jelaskan. Program dimulai dengan menyiapkan variabel karakter untuk menyimpan input. Kemudian program masuk ke dalam lingkaran perulangan while yang dirancang untuk berjalan terus-menerus tanpa besar. Di dalam lingkaran tipis, perintah scanf akan aktif untuk menunggu mengambil karakter yang diketik oleh pengguna. Begitu karakter diterima, program menjalankan perintah logika if untuk memeriksa apakah input tersebut huruf A besar. Jika pengguna mengetik selain A, program akan menjalankan printf untuk menampilkan kembali karakter tersebut dan otomatis kembali ke awal perulangan. Namun, jika yang diketik adalah huruf A besar, perintah break akan langsung dieksekusi untuk menghentikan paksa seluruh perulangan. Terakhir, program keluar dari lingkaran proses dan menjalankan printf penutup untuk memberitahu bahwa sistem telah berhenti. Nah, nomor 2, buat flowchart dan program menggunakan loop while untuk input suatu nilai dengan tampilan tambah data dan report data sebagai berikut. Oke, bisa lihat di sini ini flowchartnya. Kita mulai. Inisialisasi total sama 0, count sama 0, pilihan sama dengan Y. Pilihan Y atau Y. Y besar atau Y kecil. Jika iya, input nilai. Apakah data pertama count sama dengan 0? Jika iya, maka min sama dengan nilai, max sama dengan nilai, total plus sama dengan nilai, count ditambah nilainya rata-rata itu adalah total dibagi count. Langsung. Lalu kalau misal tidak, apakah nilainya itu lebih kurang dari minimalnya? Jika tidak, maka nilainya langsung ditaruh di sini. Jika iya, maka minnya itu sama dengan nilai. Lalu masuk ke sini, apakah min sama lebih besar sama max? Jika tidak, maka total tambah dengan nilai dengan ditambahkan tambah dengan nilai, lalu ditambahkan nilainya. Lalu jika iya, max itu sempurna. Oke. Habis itu tampilkan laporan total rata-rata minimal maksimal, tanya input apakah ada data lagi. Jika iya, simpan pilihan, and jika iya akan terus sampai jika tidak, maka programnya akan selesai. Bisa dilihat di sini. Kita coba copy, langsung kita paste. Coba input nilai jika 8 total. Apakah saya mau menginput lagi? Ya. Input nilai lagi 9. Nah, nilai total bisa dilihat semua itu. Coba kita input lagi 9 lagi. Iya kan di luar itu. Coba kita ulang. Misal 9. Kok gimana sih? Misal 9. Yalah. Misal coba 10. Itu coba lagi. Ya. Coba lagi 9. Iya lagi. Coba lagi 50. Oke, lalu kita hentikan dengan T. Tidak. Oke, selesai. Nah, penjelasannya proses utama dimulai dengan perintah while yang mengecek variabel pilihan. Selama pengguna menjawab Y, program akan terus berjalan di dalam lingkaran ini. Perintah scanf digunakan untuk mengambil input data. Jika nilai tersebut adalah data pertama yang masuk, program langsung menetapkannya sebagai nilai terkecil atau min, sekaligus terbesar atau max.
Namun, pada input selanjutnya, program akan membandingkan nilai baru tersebut. Jika nilai lebih kecil dari data sebelumnya, akan memperbarui min, dan jika lebih besar, akan memperbarui max. Setiap kali nilai dimasukkan, perintah total akan ditambah dengan nilai, akan menambah nilai tersebut ke jumlah keseluruhan, dan variabel count akan bertambah 1 untuk menghitung banyaknya data. Selain itu, program bertanya apakah ingin menambah data lagi. Jika pengguna mengetik ya, perulangan berhenti di bagian akhir. Program menghitung rata-rata dan menggunakan perintah printf untuk menampilkan laporan lengkap berupa total nilai, nilai rata-rata, serta nilai minimal dan maksimal yang berhasil dikumpulkan. Lalu kita lanjut ke nomor 3, buatlah program untuk menghitung banyaknya karakter dari kalimat yang dimasukkan melalui clipboard, termasuk karakter spasi. Untuk mengakhiri, baik, kita kembali lagi. Oke, tadi ada kesalahan di program saya di nomor 3, yuk kita lanjut saja. Nomor 3, buatlah program untuk menghitung banyaknya karakter dari kalimat yang dimasukkan melalui keyboard, termasuk karakter spasi. Untuk mengakhiri pemasukan kalimat, tombol enter harus ditekan. Yuk kita lihat, ini programnya. Langsung saja. Langsung kita masukkan ke sini. Oke, kita coba. Saya adalah orang dari situ. Oke, kita ini mengintikan dengan press tombol enter and enter. Yap, itu dia. Jumlah karakter 31. Nah, bagaimana ini bekerja? Awalnya sebuah variabel penghitung disiapkan dengan nilai 0 menggunakan perulangan while. Program juga mengambil setiap karakter yang telah diketik melalui fungsi getchar. Selama karakter yang masuk bukan tombol enter, simbol /n, program akan terus menambah nilai menghitung tersebut. Begitu enter dengan perulangan langsung berhenti dan program menampilkan total angka yang terkumpul sebagai jumlah karakter akhir. Oke, langsung ke nomor 4, kita terdapat berbagai program yang harus ditampilkan. Yuk kita langsung saja. Kode A. Kita ya Allah. Lain kali pakai shift. Oke. Ini dia. Langsung. C, langsung saja V, kita mendapatkan hasil, yaitu ini hasilnya, sama dengan 0. Nah, analisis variabel I dimulai dari 0 dan terus bertambah, sementara variabel J dimulai dari 10 dan terus berkurang. Perintah while I tidak sama dengan J memastikan perulangan terus berjalan selama kedua angka tersebut belum bertemu. Narasi utamanya adalah perulangan akan berhenti tepat di tengah jalan, yaitu saat keduanya nilai 5, karena pada titik itulah kondisi tidak sama dengan menjadi salah. Langsung kita ke kode selanjutnya. Ctrl C. Kita lihat hasilnya. Ya, seperti ini. Mengapa? Program ini saya lihat menggunakan operator atau OR yang sifatnya sangat longgar. Perulangan akan tetap berjalan selama salah satu syarat, baik itu I lebih kecil sama dengan 20 atau I lebih besar dengan 2 masih terpenuhi. Meskipun nilai J sudah mengecil dan melewati angka 2, perulangan tidak akan berhenti karena nilai I masih di bawah 20. Hasilnya perulangan ini berlangsung paling lama karena harus menunggu hingga kedua kondisi tersebut. Baik, kita kembali langsung ke materi selanjutnya, yaitu instruksi continue atau nested loop. Nah, nomor 1, buatlah flowchart dan program menggunakan loop atau instruksi continue. Dan instruksi continue untuk membuat program yang dapat menampilkan angka ganjil antara 0 dan 100. Nah, kita bisa lihat di sini, jika kita mulai I, kita harus mendeklarasi I sama dengan 0. Lalu kita ke apakah I lebih kecil sama dengan 0? Lebih kecil atau sama dengan 0, maka sama dengan 100, maka kalau iya di modul 2 apakah sama dengan 0, maka iya maka akan ditambah 1, jika tidak akan cetak I, lalu diulang-ulang terus sampai apakah I sama lebih kecil sama 0 sama dengan tidak atau selesai. Ya, kita bisa lihat di sini programnya.
Allahumma. Sebentar. Lupa kalau harus pakai shift. Oke, Ctrl C, kita langsung aja masukkan ke sini. Kita run. Oke, itu dia angka awal 1 sampai 99. Oke, benar. Nah, penjelasan kodenya, pertama program mulai berulangan dengan variabel i yang diinisialkan dengan angka 0 dan terus bertambah hingga tercapai 100 melalui perintah for integer i sama dengan 0, i lebih besar sama dengan 1 dan i increment lebih besar atau sama dengan 100, lebih kecil sama dengan atau sama dengan 100 dan i increment. Di dalam setiap putaran, program melakukan pengecekan menggunakan kondisi if. Dengan i, kalau dibagi 2 itu sama dengan 0. Untuk mengetahui apakah angka tersebut genap. Jika hasil angka tersebut adalah 0, maka perintah continue segera dieksekusi. Instruksi continue ini berfungsi untuk menghentikan sisa proses di iterasi saat itu dan langsung melompat kembali ke atas untuk menaikkan nilai i ke angka berikutnya. Hal ini menyebabkan perintah print yang berada di bawahnya terlewati setiap kali program menemukan angka genap. Sebaliknya, jika angka tersebut ganjil, kondisi if tidak terpenuhi sehingga perintah print %d itu adalah i akan dijalankan untuk mencetak angka tersebut ke layar. Hasil akhirnya adalah deretan angka ganjil saja yang muncul karena semua angka yang genap telah dibuang oleh instruksi continue sebelum sempat dicetak. Lalu nomor 2, buatlah flowchart dan program menggunakan nested loop untuk input suatu nilai x dan y menggunakan tampilan berikut. Ada tampilannya di situ. Ini ada flowchart, mohon maaf. Oke, kita pertama mulai lalu input nilai x dan y. Kita melihat jika i sama dengan proses i itu dinaikkan sama dengan 1. Nah, apakah i itu sama dengan i itu lebih kecil sama dengan y? Maka jika iya, J sama dengan 1. Lalu lanjut, jika J apakah sama dengan atau lebih kurang daripada X? Jika iya, maka cetak J dan J increment diulang lagi sampai tidak. Lalu cetak baris 1, tidak, cetak baris 1, I increment, lalu balik lagi ke if. Nah, jika gini semua sudah, lalu kita kalau misal sudah mencapai tidak, maka input data lagi. Jika iya, maka akan mengulang lagi. Jika tidak, akan selesai. Kita bisa lihat di sini, kita coba. Kita run. Nah, kita input nilai x sama dengan 8, kemudian y sama dengan 9, maka ya itu bisa lihat y-nya sama dengan 9 kali, x-nya itu sampai 8. Apakah saya ingin ngitungin lagi? Ya. Nilai x misal 7. Y-nya saya mau 14. Ya, itu apakah saya mau lagi? Tidak. Oke, selesai. Nah, penjelasan kodenya di dalam program ini terdapat 2 lapis perulangan for. Lapis pertama adalah perulangan luar for integer i sama dengan 1, i lebih kurang atau sama dengan y, dan i increment yang bertugas untuk menentukan beberapa banyak baris yang akan dibuat. Setiap kali perulangan luar ini berjalan 1 kali, program akan masuk ke perulangan dalam yaitu for atau integer j sama dengan 1, J lebih kurang daripada X, dan J increment. Perulangan dalam inilah yang bertugas mencetak angka secara berurutan mulai dari 1 hingga mencapai batas X yang diinginkan melalui perintah print %d. %d yaitu %d adalah i. Setelah deret angka pada satu baris selesai dicetak oleh perulangan dalam, program mengeksekusi perintah print
yaitu dengan print dengan /n untuk memberikan perintah ganti baris atau enter. Proses ini terus berulang sampai jumlah baris mencapai nilai Y. Terakhir, program akan menampilkan pertanyaan input data lagi, iya atau tidak jika membaca masukan karakter menggunakan scan, %C itu sama dengan lagi. Jika menggunakan mengetik Y, maka program akan kembali ke atas dan meminta input X dan Y yang baru. Oke. Yang ketiga, program menggunakan nested loop untuk input suatu nilai n dengan tampilan data sebagai berikut, ada di situ. Oke, kita bisa lihat di sini. Ini dia. Ada di modul tadi yang sebagai berikut. Tapi kita akan fokus langsung ke jawabannya. Itu dia, langsung kita run. Coba kita input nilai n itu sampai dengan 8. Nah, tipe-tipe sekitar ini sampai 8. Apakah saya ingin menginput lagi? Iyalah. Coba kita 14. As you can see, sampai kayak gitu. Oke, langsung tidak sama kita. Nah, caranya itu seluruh alur program berada di dalam struktur dual agar setelah pola terbentuk, program dapat berhenti sejenak dan bertanya ke input data lagi, yaitu menggunakan seperti perintah scan, print f sama lain. Jika menggunakan Y, program akan membersihkan logika dan meminta baru. Inti dari pembentukan pola ini adalah menggunakan nested loop, perulangan bersarang. Perulangan luar yaitu for in I sama dengan 1, I lebih kurang sama dengan N, I increment bertugas mengontrol jumlah baris sekaligus menentukan angka apa yang dicetak pada baris tersebut. Di dalamnya terdapat perumahan yaitu for atau in sama dengan in J sama dengan 1, J lebih kecil sama dengan 1 dan J increment. Yang menarik di sini adalah batas perulangan dalam bergantung pada nilai barisnya. J sama dengan J lebih kecil sama dengan I. Hal ini menyebabkan pada baris ke-1 angka akan muncul satu kali, pada baris kedua muncul 2 kali, dan seterusnya. Setiap kali perulangan dalam selesai mencetak angka menggunakan printf %d yaitu sama dengan I, program akan mengeksekusi print/n untuk berpindah ke baris bawahnya. Hasilnya angka yang dicetak akan membentuk tangga atau segitiga di mana setiap baris berisi angka yang sama dengan nomor barisnya sendiri. Misalnya baris 3 itu akan berisi 3, bisa dilihat di sini. Ya, baris dengan 3 gini. Garis pembatas printf ini juga untuk membungkus hasil tersebut agar terlihat lebih rapi saja. Seperti ini sesuai dengan yang ada di modul. Oke, lalu kita nomor 4 seperti nomor 4 sebelumnya menampilkan beberapa kode, yaitu pertama kita tampilkan kode A. Oke, Ctrl C kita langsung saja kita run. Hasilnya seperti ini. Mengapa perulangan luar menggunakan for yang berjalan sebanyak 10 kali untuk menciptakan 10 baris? Di dalam setiap baris tersebut terdapat perulangan while yang bertugas untuk mencetak angka secara horizontal. Perintah integer J sama dengan 1 diletakkan di dalam loop luar agar setiap kali baris baru dimulai. Hitungan angka selalu diulang kembali dari 1. Hasilnya program akan mencetak deret 1, 2, 3, 4 sampai 10 kali 10 baris ke bawah. Lalu kita ada kode B, kita coba lihat. Nah, 1 sampai 100. Mengapa? Dan tentunya kayak gini. Nah, loop baris mengontrol angka pertama dan loop kolom mengontrol angka kedua dalam perkalian. Perintah int hasil underscore kali baris kali kolom menghitung hasil setiap coordinate lalu dicetak menggunakan format %3 agar angka-angka tersebut tersusun rapi dalam kolom yang sejajar. Program ini menghasilkan tabel. Baik, setelah interval kita lanjut lagi. Oke, ke materi fungsi dan subrutin. Langsung kita ke soal 1, buatlah flowchart dan program menggunakan fungsi untuk menampilkan suatu informasi teks yang berulang dengan data input adalah teks yang dapat ditampilkan dan jumlah berapa kali teks yang akan ditampilkan.
Oke, kita bisa lihat di sini. Kita pakai shift aja langsung. Ctrl C, lanjut aja ke sini. Siap. And Ctrl V. And kita run. Presentasi yang ditampilkan, misal saya adalah berapa kali saya ingin berulang, coba 10 kali. And Oke, cara bekerjanya yaitu di dalam fungsi ini terdapat perintah for yang melakukan perulangan dimulai dari angka 0 hingga mencapai batas jumlah. Setiap kali putaran terjadi, perintah printf akan mengeksekusi percetakan kalimat tersebut ke monitor. Pindah ke bagian utama yaitu integer main. Program pertama-tama menyiapkan wadah memori bersama pesan dan end. Kemudian program meminta input dari pengguna menggunakan scanf, di mana ini persen open bracket di /n close bracket s itu sama pesan agar kalimat yang mengandung spasi pun bisa terbaca dengan sempurna. Setelah mendapatkan kalimat dan jumlah pengulangan melalui scanf %d yaitu adalah n, program utama melakukan pemanggilan fungsi dengan perintah typical text pesan n. Pada titik inilah data yang tadi diketik pengguna dikirim ke fungsi pembantu untuk proses. Setelah fungsi selesai menjalankan tugas mencetaknya, program akan ditutup dengan perintah return 0 yang menandakan bahwa seluruh proses telah berjalan tanpa error. Bisa lihat ini juga ada flowchartnya. Jika mulai fungsi nilai i sama dengan 0. Apakah i lebih kecil dari jumlah? Jika iya, cetak teks dan diulang terus. I sama dengan i plus 1 diulang terus sampai itu adalah false, kembali ke main. Lalu ini di main mulai input teks, pesan, lanjut ke proses input jumlah perulangan n, panggil fungsi tampilkan teks pesan n, lalu selesai. Nah, lalu kita ke soal nomor 2. Buatlah suatu program kalkulator sederhana dengan fitur menu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian menggunakan fungsi. As we can see, ini dia. Yap, kapan yang dikit, tapi saya akan coba menjelaskannya. Pakai shift aja supaya nggak kabur. Ctrl C, langsung kita taruh di sini. And kita run. Nah, coba saya ingin perkalian. Kita aja pencet langsung 3, masukkan angka pertama. Jika saya misalnya ingin 56 dikali dengan angka 2 yaitu 7, maka hasilnya segitu. Nah, apa yang terjadi jika pembagian? Nah, pembagian kan tidak bisa dibagi dengan 0. Coba kita membagi nomor 4, kita coba angka 98. Angka kedua adalah 0. Akan muncul error karena pembagian dengan 0 tidak diperbolehkan. Mengapa begini? Diawali dengan pembuatan prototipe fungsi, yaitu baris seperti float tambah, float A atau float B yang berfungsi untuk memperkenalkan daftar mesin hitung kepada program sebelum digunakan. Setiap fungsi ini dirancang dengan tipe /output berupa float agar hasil perhitungan bisa dalam bentuk angka desimal atau koma. Di bagian bawah program, masing-masing fungsi didefinisikan. Misalnya ada fungsi tambah, terdapat perintah return A plus B yang bertugas memberikan hasil penjumlahan kembali ke pemanggilnya. Masuk ke bagian int main, integer main, program menyangka menu pilihan dan meminta pengguna menentukan operasi melalui scanf atau %d sama dengan pilihan. Setelah itu program meminta dua angka inputan yang disimpan dalam variabel angka 1 dan angka 2. Alur logika kemudian diarahkan menggunakan percabangan if dan else if. Sebagai contoh, jika pengguna memilih menu perkalian, program akan mengeksekusi perintah hasil sama dengan kali 1 angka 2. Pada saat ini program melompat ke fungsi kali, mengalihkan kedua angka tersebut dan membawa hasilnya pulang untuk disimpan di variabel hasil. Khusus untuk pembagian terdapat validasi if angka 1 tidak sama 0 untuk mencegah error matematika. Terakhir, nilai yang sudah dapat ditampilkan ke layar menggunakan print
persen point to f hasil ini supaya program itu program ditutup dengan return 0. Oke, kita ada ini sekarang di nomor 3 ini untuk memunculkan menulis ulang semuanya ini. Ya, kita coba yang program ini apa hasilnya. Error. Mengapa error? Masalah utamanya adalah fungsi function dipanggil di dalam di dalam main sebelum fungsi tersebut diperkenalkan atau didefinisikan. Bahasa C membaca kode dari atas ke bawah. Ketika sampai pada baris function, komputer sebelum tahu bahwa ada fungsi dengan nama tersebut karena isinya baru ditulis di bagian bawah. Ibaratnya Anda, misal kita memanggil nama seorang untuk mengerjakan tugas. Sebelum orang tersebut datang atau diperkenalkan dengan Anda, untuk memperbaikinya Anda harus meletakkan prototipe fungsi sehingga di bagian paling atas sebelum main agar komputer tahu bahwa fungsi tersebut memang ada. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut supaya nggak lama-lama ke kode B. Error lagi. Mengapa? Nah, masalah utamanya adalah penggunaan tipe void pada fungsi jumlah. Dalam bahasa C, void berarti fungsi tersebut mandul atau tidak diizinkan mengirim nilai balik apapun. Namun, di dalam fungsi tersebut justru menggunakan perintah return A plus B yang memaksa fungsi mengirimkan hasil angka. Selain itu, karena fungsi ini dianggap tidak punya nilai atau void, perintah print di bagian main menjadi bingung karena tidak ada data yang bisa dicetak oleh %D. Ibaratnya Anda menyuruh orang menghitung satu tapi melarangnya bicara. Lalu di saat bersamaan Anda memaksa orang itu memberikan laporan lisan. Nah, seperti itu. Langsung ke kode C. Nah, juga error. Mengapa ya? Kita coba dulu. Error. Mengapa error? Masalah pertama adalah penggunaan tipe void pada fungsi min, yang artinya fungsi. Oke, baik. Ini yang terakhir, selesai interval yang terakhir. Lalu kita lanjut untuk ke nomor 4. Apa yang terjadi jika pada sebuah fungsi yang tidak mempunyai return value? Jelaskan analisismu tentang sebuah fungsi yang tidak memiliki return value. Coba kita pakai kode ini. Ctrl C, copy, langsung kita masukkan. Apa yang terjadi? Nah, langsung tanpa susah ini. Nah, apa yang terjadi dalam kode ini? Kita lihat. Fungsi tersebut biasanya didefinisikan dengan tipe data void. Fungsi ini hanya menjalankan blok instruksi di dalamnya seperti mencetak teks atau mengubah nilai variabel global tanpa mengirim kembali hasil perhitungan ke pemanggilnya. Fungsi tanpa nilai baik digunakan untuk tugas-tugas yang bersifatnya prosedural. Jika kita mencoba mengambil nilai dari fungsi void, kompilator akan memberikan error karena tidak ada data yang dihasilkan untuk proses lebih lanjut. Lalu yang ke pertanyaan kelima, apakah yang terjadi jika sebuah fungsi memberikan return value tapi tidak diassign variabel tertentu? Bisa dilihat dengan contoh pada ini. Run. Nah, masih bisa dieksekusi. Mengapa? Program akan berjalan normal, nilai tersebut tetap diinginkan oleh fungsi, namun karena tidak disimpan dalam variabel, nilai tersebut akan dibuang atau hilang begitu saja setelah baris pemanggilan fungsi selesai dieksekusi. Oke, lanjut ke nomor 6. Nah, apa yang terjadi jika sebuah fungsi tidak mempunyai return value di-assign ke sebuah variabel? Akan terjadi error kompilasi. Contoh void value not ignore as it ought to be. Hal ini dikarenakan variabel mengharap sebuah nilai seperti integer atau float, sedangkan fungsi void tidak memberikan data apapun. Bisa dilihat dari sini, kita langsung saja copy. Ada nyamuk. Apa yang akan terjadi? Apakah error? Yap, error. Oke, langsung ke nomor 7. Ini agak panjang. Running program berikut
Yang ini isikan tampilkan nilai variabel sesuai nama dan variabel dan sesuai nama variabel dan urutan sesuai dengan nomor baris programnya. Kita ada kode A. Kita mending pakai shift aja supaya nggak kelewatan. Oke, Ctrl C. Langsung kita ke sini, Ctrl V. Run dulu sebentar. Lalu kita akan per baris programnya. Bukan itu sih, menafsir setiap baris programnya. Jadi nomor 1 sampai nomor 9 itu tidak ada yang terjadi karena belum ada itu. Nomor 10 mengapa ada tanda tanya? Bisa jadi dalam tabel penelusuran tracing tersebut digunakan untuk menunjukkan kondisi di mana sebuah variabel sudah dideklarasi tapi belum memiliki nilai yang pasti atau belum diinisialisasi. Nah, bisa lihat di sini. Nah, terus ini baru ada nomor 5 muncul tapi di sini masih tidak terinisialisasi. Nah, ini baru ada fungsi. Nah, ini tuh apa sih yang bintang ini? Nah, simbol asteris atau ini yang saya gunakan pada tabel sebelumnya dan adalah bahwa nilai tersebut sedang berada di dalam cakupan scope atau fungsi out event test, bukan di fungsi utama. Nah, terus kita ke nomor 13, ya ini 0 tidak ada, 51, 5, 01, lalu yang terakhir 15, 1 karena kita melihat 15 cuma ada ini. Oke. Langsung ke kode selanjutnya yaitu kode B. Langsung saja kita lihat Ctrl C. Nah, kita lihat apa hasilnya. Itu ya. Oke, kita tafsir setiap baris. Oke, di baris 1 masih preprocessor directives yaitu Game Studio H, bisa di sini. Lalu kedua deklarasi lalu ini masih ada 0, X masih punya 0, deklarasi prototype fungsi X, lalu deklarasi prototype fungsi Y, lalu di baris keempat baru ada nilai saya global, variabel X dibuat dan diisi nilai 20, lalu ini masih 20, program masuk ke titik awal fungsi main, lalu ini mengganti 22 karena ini X ditambah dengan 2, kalau X berubah dari 20 menjadi 22, lalu masih 22 mengambil fungsi X, lalu program lompat ke baris 12. Nah, bisa di sini. Nah, ini kok bisa 21? Dilakukan setelah baris 17 memanggil fungsi Y lalu lompat ke baris ke-18. Ini jadi dari 17 di 22. Ini penutup fungsi ini ke baris 7 bisa ke sini. Lalu alur lompat ke baris 18 dari sini bisa ke 18 ini. Oke. Lalu kita ke bawahnya lagi. Masih 21 mencetak output akhir nilai X dalam main 21. Mohon maaf, ya 21 masih 21, perintah return 0 untuk mengakhiri program. 11 ini adalah penutup fungsi di main. Nah, ini kita lanjut. Tips ini asal fungsi X, lalu 13 ada masih